Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Bagian terakhir dari fungsi transenden kita adalah fungsi trigonometri. Kita lihat, ini saya memiliki segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku, di mana ini adalah sisi B, kemudian ini sisi A. Jadi ini adalah sisi siku-sikunya A dan B. Kemudian saya punya sudut, kalau C di sini kan tentu saja C ini diperoleh dengan cara akar B kuadrat tambah A kuadrat. Kemudian di sini ada sudut, kita sebutlah sebagai sudut alfa. Kemudian pada sisi lain di atas ada sudut beta. Kalau menurut aturan, ya, yang disebut dengan kosinus adalah sisi siku-siku. Ingat, sisi siku-siku kita di sini ada dua, karena di sini sudut siku-siku. A dan B sudut siku-sikunya. Saya ulangi, kosinus itu adalah sisi siku-siku di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi kalau saya katakan kosinus beta, maka B per C. Tapi kalau saya katakan kosinus alfa, berarti A per C. Nah, dari definisi itulah kita buat seperti ini. Sorry. Ini kosinus alfa sama dengan A per C. Kemudian, sin alfa itu sisi siku di depan sudut dibagi sisi miring. Sementara tangen alfa adalah sin per cos atau sisi siku-siku di depan sudut dibagi dengan sisi siku-siku yang mengapit sudut. Jadi B per A. Kemudian, sekan itu adalah kebalikan dari cos. Dengan demikian yang tadi A per C menjadi C per A. Kemudian kosekan itu kebalikan dari sin, maka yang tadi dari B per C menjadi C per B. Dan kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, sehingga ini rumusnya menjadi A per B. Sekarang saya punya segitiga sembarang. Perhatikan seperti ini. Ini sisi B, kemudian sudut di depan sisi B saya sebut dengan alfa. Ada sisi A, sudut yang ada di depan sudut A itu saya sebutlah dengan sudut beta, dan ada sisi C, di mana sudut di depan sisi C itu kita sebut dengan gamma. Maka aturan sinus dikatakan bahwa A per sin beta sama dengan B per sin alfa sama dengan C per sin gamma. Jadi seperti ini. Ini sisi miringnya, ini sudut di depan sisi miringnya. Jadi kalau ini A, ini sudutnya. Ini sisi segitiganya, kemudian sudut di depan segitiganya. Ini sisi C-nya, kemudian ini sudut di depan sudut, di depan sisi C. Kemudian dari sini juga kita bisa dapatkan bahwa untuk mendapatkan untuk mendapatkan A, ya, yang penting sudut di depan A ini diketahui, maka A kuadrat itu sama dengan sisi B kuadrat tambah C kuadrat dikurang sisi 2 kali sisi BC dikali kosinus ininya, sudut di depan A. Kalau B bagaimana? Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC, kemudian kosinus alfa. Bagaimana kalau C? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kosinus gamma. Ya, jadi itu aturan-aturan dasarnya. Kemudian nanti kita juga akan ketemu, cuman kita tidak akan bahas mendalam di sini, ada yang disebut dengan kosinus hiperbolikus. Kenapa saya masukkan ke sini? Karena mirip trigonometri, tapi sebenarnya bukan. Ini kita lihat, kosinus hiperbolikus itu didefinisikan, kosinus hiperbolikus X itu sama dengan E pangkat X tambah E pangkat min X bagi 2. Kalau sinus, itu sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2. Bedanya di sini. Ya, bilangannya semua belakang sama, cuma bedanya kalau kosinus ini plus, sinus hiperbolikus ini minus. Tangennya bagaimana? Tangen ya sama, sin per cos. Jadi sin hiperbolikus, kosinus hiperbolikus. Dan seterusnya. Tapi ini kita tidak akan bahas detail di sini. Ya. Kita lihat beberapa rumus-rumus penting di
fungsi trigonometri. Maaf. Yang pertama, sin alfa plus minus beta itu sama dengan sin alfa cos beta plus minus cos alfa sin beta. Maksudnya apa plus minus? Ini plus minus, ini plus minus. Artinya kalau saya ambil positif, berarti sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kalau ini kurang, berarti sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, ini berbeda kalau cos alfa plus minus beta. Sebab kalau cos alfa plus minus beta, ini kebalikan, minus plus. Jadi maksudnya gini, kalau saya ambil plus, seperti cos alfa plus beta, itu harus sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kalau saya ambil cos alfa minus beta, itu sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Kemudian, tanggen alfa per beta, maaf, kalau tanggen alfa plus minus beta sama dengan tanggen alfa plus minus tanggen beta dibagi 1. Nah, ini kebalikan. Ya, artinya kalau di sini saya ambil plus, maka di sini plus, ini minus. Kalau di sini alfa minus beta, maka ini menjadi minus, tapi di sini jadi plus. Kemudian, 2 sin alfa cos beta, ini sebenarnya kita bisa ambil dari sini. Jadi sin alfa plus beta ini kita uraikan, kemudian sin alfa min beta ini kita uraikan, kita kumpulkan, maka kita dapatkan 2 sin alfa cos beta. Demikian pula kalau sin alfa plus beta min sin alfa min beta, kita akan dapatkan dia menjadi 2 cos alfa sin beta. Kemudian 2 cos alfa cos beta sama, ya, saya kira sama menguraikannya di atas, yaitu berasal dari cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Kemudian kalau ini kita kurangkan, dia akan menjadi min 2 sin alfa sin beta, itu berasal dari cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Sin 2 alfa, kalau dikatakan sin 2 alfa, itu kan berarti sin alfa plus alfa. Kalau sin alfa plus alfa, sin 2 alfa itu berarti sin alfa cos alfa tambah cos alfa sin alfa. Cos alfa sin alfa maupun sin alfa cos alfa dibolak-balik boleh, ya, 2 kali 3, 3 kali 2 sama saja, sehingga itu menjadi 2 sin alfa cos alfa seperti ini, ya. Cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Jadi cos 2 alfa itu kalau kita masukkan ke sini berarti cos alfa plus alfa. Sehingga ini menjadi cos alfa berarti cos kuadrat alfa. Karena ini plus dia menjadi minus min sin kuadrat alfa. Kemudian cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ini bisa kita buktikan dengan segitiga siku-siku yang ada di sebelah tadi. Kemudian, ini yang sering kita pakai kalau dalam menghitung sudut. 1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau dikatakan 2V radian itu sama dengan 360 derajat. Kalau 90 derajat berapa? 90 derajat berarti itu sama dengan V per 2. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa sudut-sudut khusus, sudut istimewa. Jadi ini misalnya alfa dalam 0 derajat, alfa dalam derajat. Jadi saya susun 0, 30, 45, 60, dan 90. Kalau cos 0 itu sama dengan 1, cos 30 derajat 1/2 akar 3, cos 45 1/2 akar 2, cos 60 1/2, cos 90 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini urutannya, 1, ya, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 akar ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya begini. Ini berasal dari pertama di sini kan, kalau di sini 0, ini 1/2, ini 1/2 akar 2, ini 1/2 akar 3. Berarti saya bisa mengatakan gini, ini 0, jadi 1/2 akar 2, di sini 1/2, jadi akar 1. Jadi pertama di sini 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1/2 akar 4. Akar 4 itu 2, adalah 2, 2 kali 1/2, 1. Jadi urutannya gitu ya. Jadi ini adalah 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, akar 1 kan 1. 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1/2 akar 4. Untuk sinusnya kebalikan. Jadi sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, sin 90 sama dengan 1. Jadi ini sekali lagi ini berasal dari 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1/2 akar 4. Ini sudut-sudut istimewa.
Kita lihat ya, contoh. Diketahui alfa plus beta sama dengan 60 derajat. Kemudian sin alfa sin beta sama dengan 1/4. Hitung cos alfa min beta. Kita lihat dari persamaan 7. Ya, ini memang kita harus cerdas-cerdas mana rumus yang harus kita pakai. Tergantung data apa yang kita punya dan apa yang ditanyakan. Seperti di sini ditanyakan adalah berapa cos alfa min beta. Dari rumus 7 ini kita lihat bahwa sin alfa sin beta sudah ada. Ya, sin alfa sin beta sudah ada. Kemudian alfa plus beta ada sudutnya. Yang ditanyakan adalah cos alfa min beta. Berarti yang ditanyakan adalah bagian yang sebelah sininya. Dengan demikian kita masukkan ya min 2 kali sin alfa sin beta 1/4, jadi min 2 kali 1/4 cos 60 derajat ya min cos alfa min beta. Itu yang kita mau cari. Seperti ini. Kemudian min 2 kali 1/4 itu sama dengan min setengah. Cos 60 itu adalah setengah. Baru kita dapatkan seperti ini. Ini kita pindahkan ke sebelah, atau ini yang kita pindahkan ke sebelah cos alfa min beta. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi setengah, berarti setengah tambah setengah jadi 1. Sehingga cos alfa min beta itu sama dengan 1. Kita lihat contoh yang berikutnya. Ya. Diketahui alfa dan beta adalah sudut lancip. Alfa min beta 30 derajat. Cos alfa sin beta 1/6. Hitunglah sin alfa cos beta. Sama dengan tadi, kita harus pandai-pandai menggunakan rumus, ya. Mana yang kita gunakan tergantung data yang kita punya. Ya, saya menggunakan rumus ini. Sin alfa min beta, sin alfa cos beta, min cos alfa sin beta. Kenapa? Alfa min betanya sudah ada diketahui 30 derajat. Kemudian sin alfa cos beta itu yang akan dicari. Cos alfa sin beta itu diketahui. Sehingga kalau saya masukkan nilai-nilai ini ke dalam soal di sini, maka ini menjadi sin 30 derajat. Ini yang akan dicari, sin alfa cos beta. Cos alfa sin betanya itu kita ganti dengan 1/6. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Sin 30-nya setengah. Ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sebelah menjadi plus 1/6. Menjadi sin alfa cos beta. Ini kita jumlahkan menjadi 4/6 atau 2/3. Sehingga kita dapatkan bahwa sin alfa cos beta itu sama dengan 4/6 atau 2/3. Kita lihat contoh selanjutnya. Diketahui alfa dan beta adalah sudut lancip, di mana tangen alfa sama dengan 3/4, tangen beta 5/12. Hitung kosinus alfa tambah beta. Nah, ini tidak bisa kita gunakan seperti yang ini tadi, tapi kita harus membuat segitiganya. Jadi pertama, kita cari alfanya, sudut alfa ini. Diketahui tangen alfa sama dengan 3/4. Kita buatlah segitiga siku-siku. Nih. Tangen alfa 3/4. Kalau misalnya alfanya kita taruh sebelah sini, maka tangen alfa 3/4 artinya di sini 3, di sini 4. Di sini 3, di sini 4. Berapa sisi miringnya? Sisi miringnya tentu saja akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kita peroleh sama dengan 5. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat sekarang bahwa dengan adanya data ini kita bisa mengatakan kosinus alfa itu 4/5. Kemudian sinus alfa itu 3/5. Ya, jadi saya ulangi, kalau kosinus alfa itu 4/5, sinusnya menjadi 3/5. Oke, itu yang bagian alfa. Sekarang beta, kita buatkan lagi segitiga. Ya, sudut betanya di sini. Tangen beta 5/12, berarti 5-nya sebelah sini, 12-nya sebelah sini. Untuk dapatkan sisi miringnya, akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat diperoleh sama dengan 13. Dengan demikian dari sini kita dapatkan bahwa kosinus beta itu 12/13 dan sinus betanya adalah 5/13.
Nah, kita hitung sekarang cos alfa tambah beta itu berapa. Jadi cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta. Ini, sorry, ini harusnya kita uraikan ya. Cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta. Cos alfanya berapa? Cos alfanya 4/5. Cos betanya 12/13. Ini dia. Ini plus menjadi minus. Minus sin alfa sin beta. Minus. Sin alfanya 3/5. Sin betanya 5/13. Ini tinggal kita selesaikan. Ya. Itu kita dapatkan bahwa cos alfa tambah beta itu sama dengan 33/65. Sekarang kita lanjutkan persamaan trigonometri. Ya. Jadi kalau kita punya persamaan sin X sama dengan sin Y, maka kita bisa mengatakan bahwa X sama dengan Y tambah 2πk, ini dalam radian tentunya ya, atau X sama dengan V min Y tambah 2πk, di mana K itu bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Ini kalau dalam radian. Tapi kalau dia dalam bentuk derajat, ya, sin X sama dengan sin Y, itu kita bisa selesaikan menjadi X sama dengan Y derajat, ya, yang Y-nya derajat tadi, tambah 360K, atau X sama dengan 180 derajat kurang Y derajat tambah 360. Jadi sama, ini Y-nya, 2π-nya, jadi 360 derajat, ini V-nya 180 derajat. Ya, oke. Maaf. Kemudian untuk cos berlaku seperti ini. Cos X sama dengan, jadi cos X sama dengan cos Y, jadi X sama dengan plus minus Y tambah 2πk. Ini kalau dalam radian. Kalau derajat tentu saja ini sama dengan X sama dengan Y dalam derajat plus minus ini plus 360K. Jadi kita dapatkan seperti ini. Dan kita lihat yang terakhir, kalau tangen X sama dengan tangen Y, maka X sama dengan Y plus minus K, atau X sama dengan Pi tambah Y plus πk. Ingat, ini kalau dalam radian. Kalau dalam derajat tentu saja ini Y dalam derajat 180K, atau 180 tambah Y dalam derajat tambah 180K. Coba kita lihat contohnya. Misalnya gini. Cari nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah, dengan syarat X itu, ini harus pakai sama dengan ya, mohon maaf. 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 360 derajat. Jadi terbentang antara 0 sampai 360 derajat. Sekali lagi ini harus pakai sama dengan 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 360. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita ikuti di atas. Oh, ini sinus. Setengah itu adalah sinus 30. Jadi sin X sama dengan sinus 30. Berarti sudah persis kayak ginian. Karena ini dalam derajat, kita pakai dalam derajat, sin 30 dalam derajat, maka kita pakai yang aturan yang di bawah. Ya. Perhatikan kita pakai aturan di bawah, berarti 30 plus 360. Ya. Kemudian dari sini, kalau K-nya saya ambil 0, kan berarti X-nya sama dengan 30. Kalau K-nya saya ambil 1, maka X-nya sama dengan 390. Oke. Sementara yang diminta tadi di sini antara 0 sampai 360. Berarti yang pertama ada 30. Saya ulangi tadi, kalau K-nya sama dengan 0, sama dengan ini 30. Kalau K-nya sama dengan 1, sama dengan 390. Sudah melewati ini. Kalau K-nya minus 1, nilainya negatif. Padahal kita mau 0 sampai 360. Oke, ini berarti kita dapatkan di sini 30 derajat. Kemudian, yang kedua, X sama dengan, ini dia. X sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat ditambah 360K. Wah, ini kok kurang 180. Ini harusnya ada di sini ya. Harusnya ada 3K di sini, maaf. Berarti di sini, saya ulangi,
Ini menjadi, ini harusnya 360K. Kalau K sama dengan 0, berarti 180 kurang 30 tambah 0, berarti 150. Kalau K-nya sama dengan 1, wah ini sudah kebanyakan, sudah lebih dari 360. Kalau K-nya min 1, berarti di sini min 30, 60, min 390 juga negatif. Berarti di sini harusnya nih jawabannya adalah ada X sama dengan 30 derajat, dan ada X sama dengan 150 derajat. Jadi ini masih kurang ya. Termasuk 30 derajat masuk di dalam sini. Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, cari nilai X yang memenuhi 2 cos 3X sama dengan 1 untuk ya X terletak antara min 180 derajat sampai 180 derajat. Jadi dari minus sampai plus. Ini sekali lagi, ini juga harus plus minus ya, supaya kalau pas di ujung-ujungnya masuk, ya kita masukkan juga di situ. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, nih, aturan cos seperti ini. Jadi kalau cos X sama dengan cos Y, maka X sama dengan plus minus Y 2πk, itu dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk derajat, plus minus Y derajat tambah 360K. Nah, cos 3X sama dengan 1, atau cos 3X sama dengan setengah. Nih, pinduannya kita pindah ke sebelah kanan. Cos 3X setengah itu sama dengan cos 60 derajat. Ya. Kemudian, berarti kita tulis di sini 3X, kita pakai derajat ya, kita pakai derajat, maka 3X sama dengan plus minus 60 derajat tambah 360K. Maka untuk K sama dengan 0, ini sorry, saya sederhanakan dulu ya, maaf. Saya sederhanakan, semua saya bagi 3, X sama dengan plus minus 20 plus 120K. Jadi ini saya bagi 3 dapat X, saya bagi 3 20, saya bagi 3 dapat 120. Pertama untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan plus minus 20. Kalau K sama dengan 0. Ya, ini plus minus 20. Artinya kita dapatkan X sama dengan 20, dan X sama dengan minus 20 derajat. Kemudian, ya, untuk K sama dengan 1. Berapa dia? K sama dengan 1, berarti saya masukkan ini di sini. Berarti plus minus 20 plus 120. Nih. Sehingga dia dapatkan, kalau kita ambil plusnya, berarti 20, berarti 140. Kalau saya ambil minusnya, min 20 dengan 120 jadi 100. Berarti X-nya 100 dan 140. Nah, kita lihat sudah berapa yang masuk ke rentang sini. Ini semua masih masuk. Ya, semua masuk dalam rentang ini. Oke, jadi kemudian untuk K misalnya sama dengan minus 1. Ya, saya ambil minusnya sekarang ya. Untuk K sama dengan minus 1. Saya masukkan ke persamaan sini. Ya, saya masukkan ke persamaan sini. Sehingga saya dapatkan plus minus 20 minus 120. Ya, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Kalau pertama saya ambil plusnya, berarti 20 min 120, kita dapatkan min 100. Kalau saya ambil minusnya, berarti min 20 min 120 menjadi min 140. Oke. Kalau saya ambil lagi K sama dengan min 2, maka ini sudah di luar rentang. Sehingga kita lihat bahwa jawabannya itu adalah 2 plus minus 20, kemudian plus minus 140, dan plus minus 100. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan sini dalam rentang ini adalah X sama dengan plus minus 20 derajat, X sama dengan plus minus 120 derajat, 100 derajat, dan X sama dengan plus minus 140 derajat. Cukup sekian pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.